Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan agama. Kemudian terima kasih rekan-rekan mahasiswa usia yang barangkali dalam kesempatan ini bersedia untuk mendengarkan paparan atau presentasi tugas pendidikan agama yang sebelumnya sudah saya buat di tugas satu. Alhamdulillah malam ini hmm, saya akan coba mempresentasikan terkait proyek tugas pembuatan makalah atau karya tulis dari pendidikan agama sesi 1 sampai sesi 12. Sebelumnya mohon izin Ibu Nurhayati Siregar untuk share screen presentasikan tugas proyek saya. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait proyek tugas pendidikan agama, di mana saya mengambil tema pendidikan agama dalam perspektif universal. Latar belakang dalam perspektif universal, pendidikan agama harus menekankan pada nilai-nilai dasar universal seperti toleransi, kerukunan, dan keadilan. Pendidikan agama harus memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ajaran agama, sehingga seseorang dapat memahami bagaimana agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat nilai-nilai universal tersebut. Pendidikan agama sendiri juga harus membantu seseorang memahami perbedaan antara agama dan membantu membangun sikap saling menghormati dan toleransi terhadap agama lain. Ini penting karena dunia saat ini semakin globalisasi dan beragam, sehingga memahami dan menerima perbedaan agama sangat penting untuk menjaga kerukunan antara umat beragama. Selanjutnya, pendidikan agama dalam perspektif universal harus memberikan pemahaman yang luas dan dalam tentang ajaran agama dan membantu membentuk sikap dan perilaku yang baik serta toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Nah, rumusan masalahnya adalah eh, bagaimana kita memahami prinsip kaidah agama, kemudian memahami filsafat ketuhanan dan prinsip agama. Ketiga, memahami hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Keempat, memahami konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Kelima, memahami arti dari kerukunan umat beragama. Keenam, mengetahui konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Tujuh, memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedelapan, memahami kemandirian dan kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Sembilan, memahami kewajiban dan hikmah bekerja. 10, memahami cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama. Nah, tujuan dari penulisan yaitu yang pertama
mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai prinsip-prinsip kaidah agama dan filsafat ketuhanan. Kedua, mengetahui hakikat martabat dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, memperdalam pemahaman tentang konsep kemanusiaan yang terkandung dalam berbagai kitab suci. Keempat, mendalami arti dan pentingnya kerukunan umat beragama. Kelima, mengetahui konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Karena memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama. Tujuh, mengetahui pentingnya kemandirian dan kesalehan sosial dalam bermasyarakat. Kedelapan, memahami kewajiban dan hikmah bekerja dalam konteks agama. Sembilan, menemukan solusi atau cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama. 10. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan agama dalam perspektif universal. Baik, kita masuk ke pembahasan yaitu memahami kaidah agama. Nah, kaidah agama pertama adalah mempelajari teks-teks utama dalam agama yang mengandung ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang harus dipahami dan diterima oleh umat beragama. Kemudian kedua, memahami makna teks-teks kitab suci melalui interpretasi yang yang tepat dan berdasarkan konteks sejarah dan budaya. Ketiga, mempelajari dan memahami tradisi dan kebiasaan umat beragama yang berdasarkan ajaran-ajaran agamanya. Keempat, berdiskusi, berdialog dengan para ahli dan praktisi agama untuk memahami ajaran-ajaran agama dan bagaimana mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya misal seperti saya seorang eh, penganut agama Muslim, terkait dialog dengan para ahli ini mungkin bisa digambarkan seperti ulama, ustadz atau cendekiawan Muslim yang memahami terkait hukum-hukum syariat dari agama Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu melakukan refleksi dan meditasi untuk memahami dan memperdalam ajaran-ajaran agama. Nah, kalau dari pandangan sudut pandang agama Islam, melakukan refleksi dan meditasi di sini adalah berupa gambaran pendalaman seperti apa namanya pendalaman syariat dan tarekat melalui uh, zikir itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala diimplementasikan dalam apa namanya di dalam membaca Al-Quran, membaca zikir la ilaha illallah dan banyak lagi contoh lain dari itu dari sudut pandang agama saya sebagai agama Muslim. Nah, nanti untuk teman-teman yang beragama non-Muslim atau Hindu, Buddha, mungkin ada ajaran-ajaran tersendiri terkait refleksi dan meditasi ini. Kurang lebihnya saya pikir sama ya, seperti mungkin kalau di apa namanya Hindu atau Buddha itu melakukan tapa berata dan sebagainya ya. Kalau apa namanya di zaman-zaman dulu itu untuk memperkuat atau memperdalam pemahaman terkait ajaran-ajaran agama. Nah, dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, umat beragama dapat memahami ajaran-ajaran agama dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu filsafat.
Ya, apa namanya, filsafat ketuhanan dan prinsip-prinsip agama. Nah, filsafat ketuhanan adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat Tuhan dan hubungan antara Tuhan dan makhluk. Ya, dalam perspektif filsafat ketuhanan, Tuhan dipandang sebagai sumber segala sesuatu yang ada dan berkuasa atas alam semesta. Sedangkan prinsip agama merupakan ajaran-ajaran yang diterima dan dipahami oleh umat beragama sebagai landasan hidup. Berikut beberapa prinsip agama meliputi itu keyakinan terhadap Tuhan, bahwa umat beragama harus percaya pada adanya Tuhan yang berkuasa dan memiliki kekuatan untuk menciptakan dan memelihara alam semesta. Kemudian kebenaran dan keadilan. Umat beragama harus percaya pada adanya kebenaran dan keadilan yang telah diatur oleh Tuhan dan harus diterapkan dalam hidup sehari-hari. Berkaitan dengan kebenaran dan keadilan, tentu ada konsekuensi apabila dilanggar oleh apa namanya seorang umat beragama menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian berkat dan tugas. Umat beragama juga harus percaya bahwa setiap individu memiliki tugas dan berkat yang diberikan oleh Tuhan dan harus diterima dan diterapkan dengan baik. Kemudian kebaikan dan keburukan. Pada prinsipnya, umat beragama percaya pada adanya kebaikan dan keburukan yang harus dikenali dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan baik dan buruk, nah, tentu ada konsekuensinya. Ketika seseorang berbuat baik, maka akan berbuah pahala di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila dia melakukan keburukan, maka akan mendapatkan dosa. Kemudian konsep hidup setelah mati. Nah, ini yang paling penting, bahwa umat beragama percaya pada adanya kehidupan setelah mati. Dan bahwa tindakan yang dilakukan di dunia ini akan mempengaruhi kehidupan setelah matinya. Ini berkaitan dengan tadi ya, kebaikan dan keburukan itu. Jadi yang paling banyak melakukan kebaikan tentu kehidupan setelah matinya akan mendapatkan tempat yang baik. Sedangkan orang yang lebih banyak melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan tempat yang buruk setelah mati. Nah, pemahaman ini tentu masing-masing agama memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait apa namanya tempat terbaik dan tempat terburuk ini. Kemudian hakikat eh, manusia, hakikat martabat dan tanggung jawab manusia. Hakikat manusia adalah sifat dasar dan esensi dari manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki pikiran dan hati. Dalam perspektif agama, hakikat manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan dengan sifat dan kualitas yang unik dan merupakan manifestasi dari kebijaksanaan Tuhan. Martabat manusia sendiri adalah posisi dan derajat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang merupakan bagian dari hakikat manusia. Martabat manusia mencerminkan kedudukan yang unik, spesial, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di alam semesta ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka ada tanggung jawab manusia, di mana kewajiban dan tugas yang diterima oleh manusia sebagian dari martabat
sebagai bagian dari martabat manusia, tanggung jawab manusia meliputi kewajiban untuk memelihara diri, lingkungan, dan masyarakat, serta memahami dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah bentuk tanggung jawab manusia. Konsep manusia dari berbagai kitab suci. Ya, jadi konsep manusia dalam berbagai kitab suci menekankan pada martabat dan hakikat manusia yang sama dan merupakan bagian dari hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Konsep ini membantu manusia untuk memahami dan memegang teguh prinsip-prinsip humanitas yang mendasar dan membantu mereka untuk hidup berdampingan dengan orang lain secara damai dan harmonis. Uh, Contohnya di dalam Al-Quran, manusia diciptakan sebagai khalifah atau wakil atau pemimpin di muka bumi ini oleh uh, Tuhan, diberikan martabat yang tinggi sebagai makhluk yang memiliki pikiran dan hati. Dan kemudian dalam kitab Injil, manusia diciptakan menurut gambaran Tuhan dan memiliki hak yang sama dan martabat yang sama di depan Tuhan. Dalam ajaran Buddha, manusia dianjurkan untuk memahami hakikat manusia dan untuk menjalani hidup dengan memahami hakikat diri mereka sendiri dan hakikat alam semesta. Ya. Selanjutnya, kerukunan umat beragama. Dalam Al-Quran, kerukunan umat beragama diperintahkan dengan sangat keras dengan pokok-pokok pikiran seperti hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di mana kamu, surah Al-Nisa 59. Nah, maksudnya ulil amrinya adalah pemimpin, ya, pemimpin umat manusia di muka bumi. Kalau di negara kita itu bisa jadi apa namanya, presiden untuk skala nasionalnya, kemudian kalau di di, di daerah itu di gubernur atau bupati, wali kota. Nah, itulah yang dimaksud dengan ulil amri ini. Dalam kitab Injil sendiri dianjurkan untuk memperlakukan orang lain seperti yang kita inginkan mereka memperlakukan kita. Nah, maksudnya bahwa kita memperlakukan orang lain itu seperti harapan kita mereka memperlakukan diri kita. Dalam ajaran Buddha dianjurkan untuk memahami dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan empati. Ajaran Buddha sendiri itu ada yang namanya ajaran kasih sayang, bahwa sesama makhluk tidak boleh saling menyakiti, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, kerukunan umat beragama yang apa namanya sangat penting untuk membantu manusia hidup berdampingan dengan orang lain secara damai dan harmonis. Ini membantu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua umat beragama dan membantu untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat yang beragam. Nah, selanjutnya yaitu memahami konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Dalam Islam, sumber-sumber hukum agama ini meliputi uh, kitab suci Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah,
kemudian ijma ya, atau kesepakatan ulama, kias, analogi, dan ijtihad, usaha atau usaha individu untuk mencapai keputusan hukum di dalam agama tersebut. Nah, dalam agama Kristen itu sumber-sumber hukum agama yaitu adalah Alkitab yang menjadi sumber hukum utamanya. Dalam Hinduisme ada istilah Smriti dan Shruti yang menjadi sumber-sumber hukum agamanya. Kemudian sumber hukum agama Buddha yaitu Tripitaka yang berisi sabda dan ajaran Sang Yang Buddha Gautama. Nah, inilah uh, gambaran atau konsep dasar sumber-sumber hukum agama. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peran penting dalam memahami dan menganalisis fenomena-fenomena alam dan sosial. Ilmu pengetahuan berfokus pada pemahaman dan penjelasan fakta-fakta dan fenomena melalui metode ilmiah. Sementara teknologi berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dan menciptakan produk-produk baru. Nah, dalam perspektif agama, teknologi dan ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah sosial dan memahami dunia. Namun, dalam beberapa tradisi agama ada perdebatan tentang apakah teknologi dan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memecahkan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penting bagi umat beragama untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh misalkan seperti apa namanya, dari saya ambil contoh dari pandangan agama Islam terkait teknologi ini, misalkan menentukan awal apa namanya, satu Syawal ya, biasanya ketika umat Islam ingin berpuasa, menentukan apa namanya, hilal ya. Untuk melihat hilal, kalau dulu itu menggunakan manual, apa namanya, pok busur bambu ya, untuk melihat ketinggian hilal dengan kasat mata. Nah, belakangan berkat kemajuan teknologi maka ada alat bantu untuk mendeteksi apa namanya, kemunculan hilal itu melalui hmm, berbagai metode teknologi yang memang uh, sebelumnya telah disepakati oleh para ulama dan itu boleh digunakan. Uh, dan selanjutnya yaitu kemandirian dan kesalehan dalam bermasyarakat. Kemandirian dan kesalehan sosial adalah prinsip yang memandu perilaku manusia dalam bermasyarakat. Kemandirian berarti bahwa seseorang harus mampu mandiri dan bertanggung jawab atas apa tindakan. Sementara kesalehan sosial berarti bahwa seseorang harus memikirkan dampak tindakannya terhadap masyarakat sekitar dan bertindak dengan cara yang baik dan benar. Nah, dalam pendidikan agama, prinsip-prinsip ini dianggap sangat penting karena membantu membangun masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Ini juga membantu untuk memastikan bahwa individu memahami tanggung jawab sosial mereka dan membantu mereka menjadi warga yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, kewajiban dan hikmah bekerja. Ya,
Dalam konteks pendidikan agama, konsep kewajiban dan hikmah bekerja memegang peran penting. Kewajiban melakukan pekerjaan atau bekerja merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan. Beberapa kitab suci seperti Al-Quran dan Injil mengandung ajaran yang menekankan pentingnya bekerja dan berusaha keras dalam mencari rezeki. Kalau pada baca itu di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi bahwa tidak akan merubah satu Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk salah satu ajaran kitab suci terkait dengan kewajiban dan hikmah bekerja. Sedang hikmah bekerja adalah pemahaman dan akan nilai-nilai tujuan dari bekerja itu sendiri. Dalam perspektif agama, hikmah bekerja adalah untuk mencari ridho Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang serta masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama harus menanamkan nilai-nilai kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri peserta didik agar mereka memiliki sikap dan perilaku positif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan yang berfungsi dan berperan aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat beragama. Setiap agama sesungguhnya memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Tapi jika ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan. Sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyuruhkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, atau dalam bahasa Al-Quran disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apabila jika kemudian agama direduksi nilainya dengan menempatkan posisi agama sebagai alat legitimasi aktivitas politik dan kekuasaan, pada saat seperti ini agama sebagai uh, saat seperti ini agama tinggal sebuah simbol kekuasaan yang kehilangan makna substansialnya. Jika kita perhatikan, kitab suci sebetulnya musuh agama adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Karena pada dasarnya semua agama tidak menghendaki segala macam bentuk kejahatan. Nah, disinilah letak kebenaran universal agama itu. Semua ajaran agama menghendaki wujud kebaikan di masyarakat dan menentang semua bentuk kezaliman. Nah, baik sebagai penutup, itu kesimpulan secara keseluruhan, pendidikan agama memegang peran penting dalam pembentukan kepribadian akhlak seseorang. Pendidikan agama membantu seseorang untuk memahami prinsip-prinsip agama, filsafat ketuhanan, hakikat dan tanggung jawab manusia, serta konsep kemanusiaan dari berbagai kitab suci. Dalam hal ini, pendidikan agama juga membantu seseorang untuk memahami dan menghormati kerukunan umat beragama, sumber-sumber hukum agama, kewajiban dan hikmah bekerja, serta mengatasi masalah dalam menghadapi problematika agama. Dengan memahami dan mengaplikasikan ilmu-ilmu pendidikan agama, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan bisa membantu membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif. Oleh karena itu, pendidikan agama
memegang peran yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan serius dalam pembentukan kepribadian dan akhlak seseorang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.